Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diasa Fitri. Saya dari kelas 10 UPW 2 nomor urut 19. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah tentang peta konsep bab 9. Jadi, sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Indonesia dengan cepat menyusun alat kelengkapan negara melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI menyelenggarakan 4 kali sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Pada sidang-sidang tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting. Pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, hasilnya bisa kita lihat di layar. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, untuk sementara dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Selanjutnya, pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, hasil dari sidang tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, membentuk 12 departemen beserta pemimpinnya, yaitu menteri. Yang kedua, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 bagian, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Dan yang terakhir, memutuskan tentara kebangsaan segera dibentuk. Nah, pada sidang yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1945 juga menghasilkan keputusan penting, yaitu yang pertama, membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Yang kedua, menghasilkan 8 pasal ketentuan, salah satunya tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan yang terakhir, sidang keempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang keempat tersebut membahas tentang pembentukan lembaga-lembaga negara, yaitu Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah lembaga-lembaga tadi terbentuk, PPKI resmi dibubarkan pada tanggal 23 Agustus 1945. Nah, karena Indonesia waktu itu sebagai negara baru, pemerintahannya pun belum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan. Terdapat ancaman dari dalam maupun luar negeri yang menggoyahkan stabilitas pemerintahan baru. BKR yang baru terbentuk pun harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan. Banyak darah yang bertumpah, baik dari kalangan BKR maupun masyarakat sipil yang ikut mendukung pemerintahan baru. Ujian pertama bagi pemerintahan baru yaitu ketika Belanda menerapkan politik pecah belah atau divide et impera yang membentuk Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan RIS membuat provinsi-provinsi yang telah terbentuk menjadi negara-negara mandiri lepas dari konsep negara kesatuan. Pembentukan RIS menjadi awal upaya disintegrasi bangsa karena adanya campur tangan dari pihak luar yaitu Belanda. Meskipun begitu, dalam perkembangan selanjutnya, upaya tersebut dapat diatasi oleh tokoh-tokoh pemerintahan pada saat itu. Perjuangan diplomasi yang berulang-ulang melalui meja perundingan dan tekanan internasional akhirnya membuat Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. RIS dibubarkan dan Indonesia kembali dalam bentuk negara kesatuan, meskipun khusus wilayah Irian Barat atau Papua masih dikuasai Belanda hingga tahun 1963. Indonesia tampaknya berhasil kembali menjadi negara kesatuan, tetapi gangguan dari dalam negeri tetap berlanjut dan berpotensi mengancam integrasi nasional. RIS tidak dapat bertahan lama karena negara bagian melalui pemimpinnya ingin bergabung kembali menjadi negara Republik Indonesia.
Proses integrasi untuk mewujudkan negara kesatuan yang utuh dan berdaulat memang berjalan dalam kurun waktu lama. Sejak terbentuk hingga berakhirnya pemerintahan Soekarno sebagai presiden dan upaya-upaya bangsa terus berlanjut. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, banyak terjadi pemberontakan atau pergolakan yang mengancam integrasi bangsa. Pergerakan tersebut banyak dilatar belakangi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Yang pertama, masa revolusi fisik yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Disintegrasi yang muncul pada periode ini dilatar belakangi oleh maraknya konflik ideologi. Contohnya pemberontakan PKI Madiun, DI atau TII, pembentukan RIS, gerakan APRA, gerakan Andi Aziz, dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada pemberontakan Madiun merupakan sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini pecah ketika Musso membentuk pemerintahan Front Nasional dengan merebut objek-objek penting di wilayah Madiun seperti bank dan markas polisi militer. Selanjutnya, DII atau TII, yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yaitu merupakan gerakan yang berawal dari gagasan Kartosuwirjo. Tujuannya untuk memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam Indonesia. Selain itu, gerakan ini muncul karena sebagai bentuk penolakan terhadap isu dari Perjanjian Renville. Gerakan ini berkembang di berbagai wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwirjo, di Sulawesi dipimpin oleh K.H. Muzakar, Aceh dipimpin oleh Daud Bureh, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pembentukan RIS tadi sudah dibahas di awal, yaitu strategi Belanda dalam melakukan perubahan bentuk negara Indonesia. Bentuk negara diubah menjadi negara federal berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 1949. Negara federal ini hanya berlangsung selama 8 bulan, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 dan sampai tanggal 17 Agustus 1950. Singkatnya usia federal ini dikarenakan mayoritas pemimpin bangsa menghendaki bergabung kembali dengan negara Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, gerakan Andi Aziz, yaitu gerakan separatis yang berlangsung di Makassar yang dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz sendiri adalah mantan perwira KNIL yang tergabung dalam pasukan APRIS. Pasukan ini menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur atau NIT. Terakhir, Republik Maluku Selatan atau RMS, yaitu gerakan separatis yang menolak integrasi ini ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur atau NIT. Gerakan yang dipimpin oleh Dr. Sumokil ini memiliki basis di Ambon dengan nama Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua, masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi liberal, pemerintahan menggunakan sistem parlementer. Artinya yang menjalankan adalah Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol negara. Pada masa ini, Indonesia juga menggunakan UUD sementara tahun 1950 sebagai dasar konstitusi. Kelemahan sistem parlementer sendiri adalah mudahnya sebuah kabinet dijatuhkan, sehingga sebuah kabinet tidak dapat bekerja hingga akhir masanya, yaitu tahun sekitar 4-5 tahun. Umumnya, sebuah kabinet dapat dijatuhkan karena dua sebab, yaitu karena adanya perpecahan partai-partai yang tergabung dalam koalisi atau dijatuhkan oleh partai-partai oposisi dengan menggalang kekuatan di dalam parlemen untuk tidak lagi memberikan dukungan pada kabinet yang memerintah atau mosi tidak percaya. Terbentuknya dewan-dewan daerah. Pergolakan daerah juga berpotensi sebagai upaya disintegrasi pada masa kabinet
Ali Sastroamidjojo II. Pergolakan yang muncul di Sulawesi dan Sumatera ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap dana pembangunan yang diterima dari pemerintahan pusat. Ketidakpuasan ini memunculkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Akhirnya mereka menempuh jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan daerah. Dewan-dewan tersebut melakukan kontak satu sama lain. Bahkan, Dewan Banteng yang anggotanya berasal dari Divisi Banteng telah melakukan pertemuan di Padang pada tanggal 20-25 November 1956 dan menghasilkan kesepakatan di antaranya pembangunan daerah akan dilakukan dengan cara menggali potensi daerah. Yang kedua, menyusun buku daerah perjuangan Sumatera Tengah, membangun museum perjuangan, mengurus para veteran yang cacat karena pertempuran, para janda, yatim piatu, serta menyediakan lahan untuk makan pahlawan. Kelima, merancang simbol dan lambang baru, dan yang terakhir melakukan pengawasan terhadap penempatan pejabat daerah. Selanjutnya, PRRI atau Persemesta, pergolakan daerah yang terjadi melemahkan kedudukan Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kondisi dan situasi politik yang semakin tidak menentu ini memaksa Presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Pernyataan ini dimaksudkan agar angkatan perang memperoleh wewenang khusus untuk mengamankan negara. Panglima Teritorial 7 Letnan Kolonel Vence Sumol, pimpinan Dewan Manguni, akhirnya memproklamirkan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta atau Persemesta pada 2 Maret 1957. Di Sumatera diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI oleh Ahmad Hussein, yang merupakan pimpinan Dewan Banteng pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan mendapat dukungan dari sejumlah dewan yang ada di Sumatera. Berbeda dengan Prasemesta yang masih setia kepada Pancasila dan bendera merah putih, PRRI berencana mengganti semua simbol kenegaraan. Meskipun demikian, sempat terjadi penggabungan di antara keduanya dan melahirkan gerakan persatuan yang diberi nama Republik Persatuan Indonesia. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Soekarno melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Melalui dekret tersebut dan atas persetujuan Kabinet Karya Pimpinan Perdana Menteri Juanda, akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali. Dengan tampilnya Presiden Soekarno sebagai kepala negara, diharapkan keadaan pemerintahan menjadi lebih baik. Namun, kenyataannya pada masa ini disintegrasi masih saja terjadi, bahkan dalam skala yang lebih hebat. G30 SPKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam 30 September 1965. Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini merupakan disintegrasi akhir pada masa Soekarno. Peristiwa ini berujung pada terbunuhnya 6 jenderal angkatan darat dan 1 orang jenderal, yaitu sebagai berikut di layar. Gerakan ini berhasil diatasi oleh Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Soeharto mengatasi hal tersebut berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Soekarno. Tokoh perjuangan yang mempertahankan integrasi bangsa antara lain Soekarno. Soekarno sendiri adalah presiden pertama yang dikenal sebagai sosok penyambung lidah rakyat atau sosok pejuang tangguh. Pada masa awal pemerintahannya, Indonesia banyak mengalami krisis dan kesulitan seperti pembentukan RIS dan pergolakan di berbagai daerah. Sebagai PNI, Bung Karno adalah seorang yang paham nasionalis. Paham nasionalis dibangun Bung Karno mengandung semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui nasionalismenya, Bung Karno ingin Indonesia dapat berdiri dengan kokoh dan mempertahankan hak-hak kemerdekaannya. Selanjutnya, Muhammad Hatta. Hatta juga dikenal sebagai Bung Hatta, yang merupakan salah satu founding father Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi. Semangat perjuangannya muncul ketika dirinya menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Dagang yang berada di Rotterdam, Belanda.
Ia membentuk Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Bung Hatta juga dikenal sebagai peletak dasar politik luar negeri Indonesia yang disampaikannya melalui pidatonya di depan KNIP pada 2 September 1948 yang diberi judul Mendayung di Antara Dua Karang. Yang ketiga, Abdul Haris Nasution. Pada tahun 1948, beliau diangkat menjadi Komandan Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada tahun yang sama, ia dipindah tugaskan ke Yogyakarta dan menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Perang dan pada tahun 1949 menjadi Panglima Komando Jawa. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAT. Hasil pemikirannya banyak dituangkan dalam buku-buku yang pernah ditulisnya seperti Kenangan Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Sekitar Perang Kemerdekaan yang berisi 11 jilid. Karya ini dijadikan bacaan wajib di Akademi Militer, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri termasuk Akademi Militer The West Point, Amerika Serikat. Yang keempat, Ahmad Yani. Ahmad Yani tergabung dalam PETA atau Pembela Tanah Air pada 1943 dan menjalankan latihan di Magelang. Pada masa kemerdekaan pun, ia bergabung dengan Tentara Republik melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, beliau menjadi Komandan TKR Purwokerto. Tak hanya sebatas berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan, Ahmad Yani pun berperang dalam mempertahankan integrasi bangsa. Hingga tahun 1962, ia pun diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Abdul Haris Nasution dan gugur sebagai pahlawan revolusi pada 1 Oktober 1965 pada peristiwa G30 SPKI. Dan yang terakhir, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki nama asli Bendoro Raden Mas Dorojaton. Walaupun pendidikan sangat melekat dengan dirinya, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi perilaku kesehariannya. Dalam sikap politik, ia sangat menantang Belanda dan ketidaksetujuannya dengan penjajah terus berlanjut ketika Jepang berkuasa di Indonesia. Pasca kemerdekaan, ia terus aktif di dunia politik dan pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada masa Kabinet Syahrir III, Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Pada tanggal 25 Maret 1973, ia diangkat sebagai Wakil Presiden kedua pada masa Orde Baru. Sultan juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Penghargaan yang diterimanya menunjukkan perhatiannya terhadap pembinaan generasi muda. Peran penting Sultan lainnya adalah ketika kondisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan terancam pada saat pasukan sekutu mulai berdatangan.